Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tuban Punya Cerita. Podcast ini menjadi ruang ngobrol dari berbagai cerita tentang dunia UMKM, kemudian komunitas dan realitas usaha yang ada di sekitar kita. UMKM sesungguhnya bukan hanya soal tentang produk dan penjualan, tapi tentang keberanian memulai, jatuh bangun, dan bertahan. Dan seringkali yang membuat pelaku UMKM itu bisa terus melangkah bukan hanya modal atau strategi, tetapi bagaimana adanya suatu rasa kebersamaan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas peranan komunitas dalam membantu pelaku UMKM. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita seorang pelaku UMKM sekaligus beliau adalah sebagai pendamping komunitas. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Rahmaningsih. Nah, tapi sebelumnya perlu saya ingatkan kembali ada kabar berita. Kabar bagus ini yang perlu kita ikuti bersama. Untuk Anda pelaku UMKM atau siapapun Anda yang saat ini sedang bersama saya di podcast saya ini, ada info bagus. Datangnya dari dealer Yamaha Karisma Perkasa Motor. Lokasinya di Jalan Basuki Rahmat nomor 158 Tuban atau gampangnya Timur Perempatan Sambong Tuban. Buat Anda yang rutin servis motor, di sini ada banyak keuntungan. Untuk member ada diskon jasa servis 10%, diskon spare part 10%, dan diskon oli 5%. Lumayan banget kan buat perawatan rutin. Nah, khusus buat driver ojek online, ini ada juga kabar baik. Sampai bulan Maret 2026, ada diskon jasa servis 5%, spare part 5%, dan oli juga 5%. Jadi motor tetap prima, kerja juga makin lancar. Dan yang menarik lagi, Karisma Perkasa Motor menerima servis semua jenis sepeda motor brand Jepang. Tidak hanya Yamaha saja. Buat yang lagi kepikiran ganti motor baru, ada juga promo penjualan unit. Untuk Yamaha NMAX, DP dimulai 1.200.000, angsuran 1.380.000 selama 35 kali. Sedang Yamaha Filano, DP 1.200.000, angsuran 1.194.000 selama 35 kali. Jadi kalau urusan servis, spare part, sampai beli motor baru, langsung saja ke Yamaha Karisma Perkasa Motor, Jalan Basuki Rahmat 158 Tuban. Motor beres, dompet tetap aman. Baik, sekarang ini mari kita mulai untuk berkolaborasi, berbincang-bincang santai di podcast Tuban Punya Cerita ini bersama Ibu Dr. Sri Rahmaningsih. Bu Sri Rahmaningsih, atau kalau saya panggil enaknya Bu Rahma ya, karena sudah terlanjur kita kenanya Bu Rahma begitu. Iya, Bu Rahma. Soalnya kalau saya dipanggil Sri nanti disuruh pulang. Dan beliau Sri. Ya betul-betul ya. Jadi kalau begitu kita panggilnya Bu Rahma saja begitu ya. Bu Rahma, ini kalau saya dengan Bu Rahma mungkin sudah tidak asing lagi ya. Kita sama-sama kenal di dalam UMKM, kita sama-sama dalam satu kampus begitu ya. Tapi sekarang tentunya banyak sekali yang ingin berkenalan dengan Bu Rahma. Boleh disampaikan kepada kami semua ini Bu Rahma, sebetulnya Bu Rahma ini siapa ya? Gitu. Iya Bu Nini, sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Tapi mungkin saya awali ya, saya bukan asli Tuban sebenarnya. Tapi saya di Tuban sudah dari tahun 2001. Nah waktu itu mengikuti suami tahun 2001, kemudian sampai akhirnya nyantol di Uniro sebagai dosen dan sampai sekarang beraktivitas. Kalau sekarang saya alhamdulillah diamanahi rektor itu sebagai kepala inkubator bisnis. Nah kebetulan mungkin itu rektor memilih saya karena saya punya usaha. Jadi saya punya usaha. Ya ketika pindah ke Tuban itu saya tahun 2001 dulu itu membuat event organizer. Kemudian saya pernah jualan ikan bakar juga di depan
Kodim dulu nggih, kamu ini Avenia skincare itu. Oh, iya. Kan ada perumahan itu. Kemudian setelah itu saya juga mulai tahun 2018 secara resmi membuat produk Buma. Jadi olahan snack gitu ya, makanan ringan lah. Ya sampai sekarang. Kemudian saya dengan teman-teman bergabung membuat komunitas Wirausaha Inovatif Tuban. Karena memang kalau pelaku usaha baru itu ketika dia tidak bergabung itu, kalau saya bilang muntaber, banyak muntabernya, mundur tanpa berita. Menarik sekali dia ada muntaber. Jadi nanti makanya untuk komunitas ini di Ketua WIT, kemudian saya juga aktif di sosial di Tuban Humanity Bu Nini. Jadi mungkin pernah dengar kita punya program kaki palsu, kapal ya, jadi bantuan kaki palsu untuk teman-teman disabilitas yang membutuhkan, dan itu gratis. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Sumber Gelaga. Gitu. Artinya sudah cukup lama ya Bu Rahma berkecimpung dalam dunia UMKM ini ya, dimulai tahun 2021 sejak berada di Tuban ini ya, dan kemudian sudah banyak sekali merambah kegiatan-kegiatannya, mulai dari jual jasa sampai dengan jualan produk yang sesungguhnya ikan gitu bakar ya. Iya. Bu Rahma, ini kalau kita bicara tentang UMKM ini, menurut pengalaman Bu Rahma ini, masalah yang paling sering itu apa yang dihadapi oleh pelaku UMKM? Selain nanti kalau kita diam saja itu kita muntaber begitu. Iya. Jadi sebenarnya apa ya, klasik lah ya, permasalahan yang umum biasa dihadapi itu apa namanya, permodalan itu pasti, kemudian pemasaran juga, dan manajemen usaha. Tapi kalau menurut saya Bu Nini, yang tanpa kita sadari sebenarnya teman-teman itu apa ya, karakter ya, dari karakter. Ini karakter yang karena UMKM itu sebenarnya kalau sudah menurut saya ya itu profesi yang paling bagus dalam pembentukan karakter. Makanya kenapa saya dalam tanda petik ngotot gitu ya bertahan di UMKM, karena apa? Banyak karakter positif yang bisa saya tularkan ke anak. Jadi saya sangat setuju ketika ibu-ibu itu mengambil posisi sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha itu rata-rata pantang menyerah, semangat tinggi itu sudah pasti seperti itu. Cocok berarti ya. Cocok dengan ajaran kita semuanya itu ya. Menurut Rasulullah bahwa kita ini kan yang paling tepat kita mencari rezeki itu adalah dengan berdagang ini ya. Jadi sambil kita melaksanakan sunnahnya juga, dan kita juga mempertahankan diri dalam hidup ini ya. Oke, baik. Nah, kalau sekarang ini bagaimana menurut Bu Rahma ini ya? Kalau kita para UMKM itu jalan sendiri gitu ya, menurut Bu Rahma apa yang terjadi? Kalau saya sih tidak menyarankan ya Bu Nini, karena kalau kami di komunitas Wirausaha Inovatif Tuban itu kami punya tagline bersama kita bisa. Jadi artinya begini, ketika saya pelaku usaha, Bu Nini pelaku usaha, punya kendala masalah yang sama, itu kalau kita selesaikan secara bersama itu insya Allah akan lebih cepat. Ibaratnya kalau kita gebuk nih pakai sapu, itu kan lebih kerasa. Tapi kalau pakai lidi ya. Nah seperti itu, kita ambil tagline-nya seperti itu. Jadi sudah saya buktikan di WIT itu kita berdiri tahun 2000, ini udah jalan ke 4 tahun ini. Jadi masuk kita langsung disuruh ngisi link, kita sampaikan permasalahannya apa, lah nanti pengurus itu akan mencari solusi seperti itu. Tapi biasanya kan masih ada yang bertahan untuk sendiri gitu ya. Ada banyak. Ya, kalau begitu di titik mana mereka itu biasanya baru menyadari bahwa ternyata komunitas itu sangat dibutuhkan itu ya? Ketika ketemu masalah. Nah, jadi ketika ketemu masalah itu rata-rata terus mencari-cari, seperti gini aja, sepele sebenarnya, informasi tentang fasilitasi halal misalnya. Itu kalau sendiri tuh kadang loh itu ngurusnya di manain. Tapi kalau di komunitas kan semua informasi positif yang terkait dengan perkembangan UMKM pasti kita berikan. Dari dinas-dinas di Dinas Koperasi Perdagangan itu ada, kita komunitas itu dikumpulkan dalam satu grup. Jadi ketika ada apa-apa itu langsung lewat ketua langsung ke komunitas seperti itu. Cepat Bu Nini untuk informasi. Jadi kalau begitu sangat dibutuhkan sekali komunitas itu ya. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan masalah, dia baru mencari komunitas ya itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya ini. Nah Bu Rahma, kalau tadi dilihat dari awal begitu ya, mungkin
mungkin saya sudah bisa melihat bahwa ternyata masalah mental, masalah karakter itu menjadi lebih utama dibandingkan teknis ya Bu Rama ya. Ya. Saya sepakat seperti itu Bu Nini karena saya mengamati nggih. Tapi mohon maaf kalau pengamatan salah, tapi saya punya anggota komunitas WIT itu sekarang kurang lebih 150. Nah, kadang mereka itu tidak menyadari bahwa mereka punya kemampuan. Ini yang satu sisi, nanti yang lain nggih. Jadi artinya begini, pelaku usaha itu kan kadang merasa belum wis aku gak iso, ini gak iso. Karena dia hanya fokus di satu, aku gawe isone gawe kripik ya gawe kripik wae. Jadi dia tidak mempertimbangkan atau tidak melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Betul. Nah, sehingga itu nanti dari mental, dan itu kan karakter Bu. Kalau masalah teknis sebenarnya gampang. Asal dia karakternya bagus, apapun permasalahan teknis itu bisa gitu. Ya, berarti kita harus kuatkan di masalah mental karakter ini dan yang peningkatan harus kita kuatkan. SDM. Betul sekali. Jadi dengan begini maka perjalanan UMKM-nya itu menjadi lebih kuat begitu ya. Dibandingkan kalau teknis bisa belajar gitu ya. Belajar misalnya. Kalau mohon maaf, saya punya program di WIT itu. Jadi sekarang itu saya dalam tanda petik menawarkan keahlian teman-teman. Jadi kami menawarkan ini nanti saya kasihkan Bu Nining ya, menawarkan suatu program pendampingan dan pelatihan yang mengisi siapa? Teman-teman pelaku UMKM. Jadi sudah 3 tahun ini kami alhamdulillah dipercaya Dinas Sosial untuk mengisi pelatihan. Jadi Dinas Sosial itu tiap tahun kan ada pelatihan untuk kelompok-kelompok gitu nggih. Nah, misalnya Dinas Sosial kemarin minta belajar membuat stik ikan atau stik bawang atau apa gitu, bolen. Nah itu kita akan praktek. Yang biasanya dikasih waktu 2 hari. Yang pertama teori, pembentukan karakter, bagaimana memulai usaha. Nanti yang kedua adalah praktek. Yang memberi nalar itu siapa? Ya pelaku usaha. Karena dia kan tiap hari bikin Bu Nini. Jadi misalnya kemarin tahun ini itu kita memberikan pelatihan tentang membuat bolen pisang. Nah bolen pisang itu karena dia tiap hari membuat, pasti kan ahlinya. Nah itu kami menawarkan seperti itu, dan ternyata memang peserta itu lebih senang ketika yang memberikan materi itu pelaku usaha langsung, karena dia bisa sharing nanti kalau ada yang ngadepi masalah ini harus seperti apa gitu. Nah kami seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah naik level lah istilahnya, dia mau sharing ilmu dengan tidak bayar pun tidak apa-apa kami, karena kami lebih penting mengutamakan bahwa saya ingin memberikan pengertian ke teman-teman bahwa kamu itu bisa untuk sharing ilmu, kamu itu punya mental yang bagus gini-gini. Jadi kita tonjolkan mental yang positif itu dulu, ya gitu, seperti itu. Jadi tidak bukan masalah ketika berhadapan dengan kendala teknis itu, kalau mentalnya sudah positif kan tidak masalah. Ya, artinya peran komunitas ini sangat luar biasa begitu ya. Mulai dari nanti memunculkan kemampuan-kemampuan baru bagi seluruh anggota komunitasnya, yang tadi disampaikan kalau tidak hanya menjual keripik atau membuat keripik saja, tapi ternyata bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang lain yang kita ambilkan dari komunitas tadi ya. Jadi bisa termotivasi untuk memunculkan kemampuan-kemampuan baru dan usaha-usaha baru di dalam diri mereka gitu ya. Jadi memang ternyata peran komunitas sangat dibutuhkan gitu ya. Sehingga jangan sekali-kali untuk tidak mempunyai komunitas. Dan banyak pilihan Bu Nini, komunitas UMKM di Tuban itu bukan hanya WIT, banyak sekali komunitas batik, kerajinan, kue-kue basah, itu ada banyak komunitas. Jadi silakan tinggal memilih mana yang sesuai. Tapi kalau di kami memang Wirausaha Inovatif Tuban. Jadi kami mengedepankan peningkatan SDM tadi dengan kreativitas, dan rata-rata kami itu teman-teman pelaku usaha itu kreatif semua. Luar biasa loh Bu Nini. Jadi ada saya punya teman itu, anggota itu, ketika dia jualan satu produk nggak laku, dia itu nggak berhenti. Itu yang saya salut. Dia caranya aku punya produk lain, bikin produk baru lagi. Nggak laku pun nggak apa-apa, bikin lagi. Ya itu yang luar biasa menurut saya mentalnya dan kreativitasnya diuji, karena kami di komunitas kami kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak.
Ya, luar biasa Bu Rahma, dan ternyata memang benar sekali bahwa sekarang ini sangat dibutuhkan komunitas di dalam kita meningkatkan usaha kita di UMKM. Bukti nyata sudah kita lihat bersama-sama bahwa kemampuan komunitas di dalam menggali dan memotivasi seluruh anggotanya bisa meningkatkan peran atau meningkatkan UMKM kita dan sekaligus menguatkan UMKM kita.